Ya, pemirsa, pasar saham Wall Street berakhir melemah pada perdagangan akhir pekan lalu. Pelemahan terjadi seiring varian virus Delta yang meningkatkan kekhawatiran investor. Ya, Wall Street melemah terbebani oleh penurunan saham Amazon, Apple, dan juga saham berbasis teknologi kelas berat lainnya. Secara mingguan, indeks Wall Street seperti S&P 500 melemah 1%. Adapun Dow Jones kehilangan 0,5%, Nasdaq merosot 1,9%. Dan ini adalah penurunan mingguan pertama mereka dalam 4 minggu terakhir. Ya, investor khawatir peningkatan kasus corona terkait dengan varian Delta yang sangat menular. Pada hari Kamis pekan lalu, otoritas Los Angeles mengatakan akan menerapkan kembali kewajiban memakai masker. Pejabat kesehatan juga mencatat kasus virus corona di Amerika Serikat meningkat hingga 70% dari minggu sebelumnya, dengan kematian mengalami kenaikan 26%. Ya, saham Moderna Inc. kita lihat mengalami lonjakan hingga 10,3% dan ke rekor tertinggi setelah produsen obat tersebut mengatakan akan bergabung dengan indeks S&P 500 pada awal perdagangan 21 Juli, menggantikan Alexion Pharmaceuticals. Ya, kita update dengan pergerakan bursa Wall Street pada perdagangan pekan lalu, di mana Dow Jones mengalami tekanan 0,86% di level 34.687. Kemudian S&P 500 juga melemah 0,75% di level 4.327. Nasdaq Composite mengalami tekanan 0,8% di level 14.427. Itu dia update dengan pergerakan Wall Street yang turun. Kita beralih ke zona Eropa, di mana bursa Eropa juga berakhir mengalami tekanan pada perdagangan akhir pekan lalu. Dan ini juga terkait dengan investor yang masih memantau data ekonomi, kemudian rilis kinerja laba emiten dan penyebaran varian Delta COVID-19. Indeks Pan European Stock 600 mengalami tekanan 0,3% dimotori oleh sektor tambang yang melemah 2,8%. Ya, sebagian besar sektor, kemudian indeks utama Eropa finish di zona merah. Kita lihat secara mingguan, Stock 600 turun 0,7% setelah sempat ke level rekor awal pekan lalu. Ya, inflasi di wilayah Eropa juga melambat pada bulan Juni dengan harga konsumen yang mengalami kenaikan 1,9% secara tahunan setelah naik 2% di bulan Mei atau bulan sebelumnya. Dan ini menandai adanya perlambatan pertama sejak September 2020. Ya, selain itu lonjakan kasus COVID-19 di seluruh benua Eropa juga disebabkan oleh varian Delta yang sangat menular hingga membebani sentimen investor. Beberapa negara besar Eropa juga terpaksa menerapkan kembali pembatasan sosial. Ya, update terkait dengan pergerakan bursa Eropa. Di Jerman kita lihat DAX melemah 0,57% di level 15.540. Kemudian FTSE 100 di bursa saham London juga turun 0,06% di level 7.008. CAC 40 di Paris, Prancis melemah 0,33% di level 6.460. Ya, rata-rata melemah untuk bursa global. Bagaimana dengan Asia yang mengarah kepada pelemahan juga pada perdagangan hari Jumat lalu seiring dengan aksi profit taking raksasa teknologi dari Taiwan, TSMC. Ya, raksasa teknologi dari Taiwan, TSMC, dilanda aksi profit taking pasca membukukan rekor profit. Aksi ambil untung ini membebani emiten tekno lainnya, di mana harga saham TSMC, emiten terbesar di Asia dari sisi kapitalisasi pasar di luar China ini, jatuh harganya sebesar 4%, menyusul rilis labanya pada hari Kamis. Perusahaan pembuat chip tersebut membukukan penjualan kuartalan tertinggi dan memproyeksikan kenaikan revenue. Ya, sebaliknya, investor berbondong-bondong ke pasar obligasi setelah Chairman The Fed, Jerome Powell, menegaskan kembali bahwa kenaikan inflasi kemungkinan bersifat sementara dan Bank Sentral Amerika Serikat akan terus mendukung perekonomian. Ya, adapun indeks Nikkei 225 di bursa saham Jepang juga akhirnya terjungkal ke zona merah, turun sekitar 0,98% di level 28.003. Adapun Bank Sentral Jepang memangkas proyeksi GDP Jepang
tumbuh sebesar 38% dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang tumbuh 4%. Ya, BOJ juga mempertahankan suku bunga acuan tetap minus 0,1%. Adapun secara umum MSCI Asia Pacific Index yang tidak termasuk Jepang juga mengalami tekanan 0,38%. Baik, kami update terkait dengan pergerakan bursa Asia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Nikkei di Jepang pagi ini dibuka melemah 0,97% di level 27.732. Kemudian Kospi Korea Selatan juga pagi ini dibuka melemah 1% di level 3.243. Adapun Hang Seng Hong Kong pada closing market pekan lalu masih dalam kondisi menguat tipis 0,03%. Kemudian indeks Straits Times Singapura juga mengalami penguatan sekitar 0,39%. Baik, demikian update dari pergerakan bursa di kawasan Asia yang pagi ini dibuka memerah. Bagaimana dengan indeks harga saham gabungan pada pekan lalu yang juga berupaya keluar dari fase konsolidasi setelah mengalami kenaikan sekitar 0,43% di level 6.072 pada akhir perdagangan Jumat kemarin.